Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang tangan kanan bos mafia yang bernama Tug. Sudah hampir 25 tahun Tug bekerja untuk si bos mafia dan ia selalu patuh serta menuruti semua perintahnya. Tug adalah tangan kanan terbaik si bos mafia karena kehebatan dan kesetiaannya tidak ada yang menggantikan. Tak lama Tug pergi mendatangi pedagang ikan, sebab ia diperintah oleh si bos mafia untuk meminta jatah keamanan. Ternyata saat ini Tug tidak sendiri melainkan ditemani oleh putra si bos mafia yang bernama Kelly Connor. Ini orangnya. Selesai mendapat jatah dari si pedagang ikan, Tug beserta Kelly segera pulang ke markas untuk memberikan setoran kepada ayah Kelly atau si bos mafia. Setibanya di markas, Tug langsung mengobrol dengan si bos mafia yang bernama Connor. Ini orangnya. Di sini Tug memberi saran kepada Connor agar sebaiknya jangan melibatkan Kelly dalam bisnisnya. Connor menjawab kalau sebenarnya ia juga menginginkan Kelly menjadi seorang pengacara. Namun Kelly menolak dan lebih memilih untuk meneruskan bisnis Connor, yaitu menjadi bos mafia. Selanjutnya Tug bercerita kalau akhir-akhir ini ia sering merasakan sakit di kepalanya. Connor menyarankan agar sebaiknya Tug memeriksakan kondisinya ke dokter mengingat umur Tug sudah tidak muda lagi. 1 jam kemudian Tug mendatangi tempat latihan tinju milik sahabatnya. Tug pun langsung ngawadul dengan si sahabat karena mereka sudah lama tidak bertemu. Di tengah obrolannya, si sahabat mengatakan kalau ia mempunyai murid baru dan apakah Tug mau melawannya hitung-hitung latihan. Dengan senang hati, Tug menerima tawaran tersebut dan terjadilah perduelan. Tug yang umurnya tidak muda lagi, ia pun terus mendapat serangan dari murid baru si sahabat. Di suatu malam, Tug pergi ke klub malam untuk abok sejenak dan mencari ketenangan. Namun di sana Tug malah melihat sepasang kekasih yang bertengkar. Tentu Tug segera mendatangi mereka lalu memintanya agar jangan bertengkar di sini. Si pria yang sok jago malah menantang Tug hingga inilah yang terjadi. Hanya dengan sekali pukulan Tug dapat membuat pingsan pria tersebut. Kemudian Tug keluar dari klub malam. Namun tiba-tiba ia dikejar oleh si wanita yang tadi bertengkar. Diketahui wanita ini bernama Anna dan Anna sekali lagi meminta tolong agar Tug mau mengantarkannya pulang. Merasa kasihan, akhirnya Tug mau mengantarkan Anna. Sesampainya di rumah, Anna yang melihat ketampanan Tug, ia pun malah mengajaknya beranu-anu. Jamah aku dong. Sini. Setelah cerot, Tug bertanya apakah pacar Anna yang tadi tidak akan menyusul ke sini. Anna menjawab kalau hal itu tidak mungkin karena sebenarnya mereka sudah lama putus. Pertengkaran tadi disebabkan Anna yang sengaja mendatangi si mantan pacar di klub malam lalu menagih hutang kepadanya. Mendengar hal tersebut, Tug menjadi tenang lalu karena masih kurang wareg, ia pun meminta jatah sekali lagi kepada Anna. Hari berikutnya Tug dihubungi oleh Connor si bos mafia. Di sini Connor meminta Tug agar mendatangi klinik yang baru buka lalu meminta jatah keamanan. Karena semua tempat usaha atau pedagang di kota tersebut harus memberikan jatah keamanan kepada Connor. Jika sampai ada yang menolak, maka Connor tidak akan segan-segan untuk menghancurkan usahanya. Of course I do. Singkatnya, Tug sampai di klinik dan ia segera menemui sang dokter untuk meminta jatah keamanan. Kebetulan sekali Tug teringat dengan kepalanya yang sering sakit. Hingga ia pun sekalian saja menanyakan tentang penyakitnya itu.
Sang dokter menjawab kalau peralatan di sini belum lengkap hingga sebaiknya Tuk memeriksakan penyakit itu ke dokter spesialis karena ditakutkan ada penyakit yang serius. Pada akhirnya Tuk memaksakan untuk pergi ke dokter spesialis. Sore harinya Tuk sampai di dokter spesialis dan ia pun langsung memeriksakan penyakitnya. Selesai diperiksa, sang dokter spesialis memberitahu kalau Tuk terkena penyakit ETK atau ensefalopati traumatis kronis. Penyakit itu semacam gegar otak yang kebanyakan diderita oleh petinju dan pemain futbal. Hal tersebut dikarenakan Tuk sering baku hantam dengan musuhnya lalu mendapat pukulan di kepala. Awalnya Tuk tenang-tenang saja sambil bertanya jadi obat apakah yang harus ia minum. Sang dokter meminta maaf karena penyakit tersebut belum ada obatnya. 99% orang yang menderita penyakit itu akan meninggal tidak lebih dari 3 bulan. Jadi sebaiknya Tuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan keajaiban. Sang dokter juga menyarankan agar Tuk memberitahu istri atau anaknya tentang penyakit ini, supaya mereka bisa mempersiapkan diri jika Tuk tiba-tiba drop. Mendengar itu semua, barulah Tuk terdiam dan ia menjadi shock karena usianya hanya akan bertahan 3 bulan lagi. Sepulangnya dari dokter, Tuk menghentikan mobilnya di pinggir pantai. Kemudian Tuk menodongkan senjata ke diri sendiri karena ia berniat akan melakukan hal bodoh. Untungnya Tuk melihat ada seorang bocil wanita yang terus memperhatikannya. Seketika Tuk teringat dengan putrinya dan ia merasa bersalah karena sudah lama meninggalkannya. Alhasil Tuk tidak jadi melakukan hal bodoh tersebut lalu pergi dari sana. Hari berikutnya Tuk mendatangi rumah putrinya yang diketahui bernama Marieti, ini orangnya. Terlebih dulu Tuk meminta maaf karena sudah sekian lama tak pernah mengunjungi Marieti. Dengan sinis Marieti bertanya apa tujuan Tuk datang ke sini. Bukankah ia tidak pernah menganggap Marieti ada? Terungkap fakta semenjak kematian istri Tuk atau ibu Marieti, hubungan mereka menjadi renggang. Karena Marieti menganggap kalau sang ibu tewas disebabkan oleh Tuk. Kemudian Tuk menjelaskan kalau ada hal penting yang harus mereka bicarakan mengenai penyakit Tuk. Tuk mengajak Marieti makan malam besok lusa di restoran Itali dan ia akan membahas itu semua di sana. Malam harinya saat Tuk tidur, ia pun mimpi bertemu dengan sang ayah. Dalam mimpi itu Tuk berada di tengah laut dan menaiki perahu kecil. Tuk sempat bertanya kemana mereka akan pergi. Sang ayah menjawab kalau Tuk tidak perlu tahu, yang pasti ia akan membawa Tuk ke tempat indah. Tak lama Tuk bangun dari tidurnya lalu langsung beristighfar. Tuk semakin yakin kalau mimpi tersebut sebagai tanda hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Keesokan harinya memperlihatkan Tuk yang sedang bersama Ana berjalan-jalan di taman. Saat ini Ana sudah sangat nyaman dengan Tuk dan berharap kalau Tuk akan menikahinya. Kemudian Tuk mengajak Ana untuk makan malam di restoran Itali besok karena ia akan mengenalkan Ana kepada Marieti putrinya. Terlihat Ana yang begitu senang sebab ia ingin kenal lebih jauh dengan keluarga Tuk. Sore harinya memperlihatkan Tuk yang kembali ditugaskan oleh Kanner si bos mafia untuk mengantarkan paket di dalam mobil kontainer kepada rekannya yang bernama Alex. Kali ini Tuk tidak sendiri melainkan ditemani oleh Kelly putra Kanner. Di tengah perjalanan Tuk sempat bertanya kepada Kelly tentang paket apa yang sebenarnya mereka bawa. Kelly menjawab tidak tahu sebab Kanner melarang membukanya. Tuk pun tidak ambil pusing dengan hal itu lalu meneruskan perjalanan. Singkatnya, Tuk sampai di markas Alex dan Alex segera membuka mobil kontainer yang dibawa oleh Tuk. Seketika Tuk dibuat terkejut karena isi dalam kontainer itu adalah beberapa wanita culikan yang akan didagangkan di rumah bordil milik Alex.
Sempat ada satu wanita berambut keriting yang meminta pertolongan kepada Tuk. Namun sayangnya ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya Tuk kembali bermimpi bertemu dengan ayahnya. Mimpi itu masih sama yang mana Tuk terombang-ambing di tengah laut dan hanya berdua saja dengan sang ayah. Tak lama tiba-tiba ada wanita culikan berambut keriting muncul dari air, lalu meminta pertolongan kepada Tuk. Kemudian sang ayah memberi pesan agar sebaiknya Tuk selamatkan wanita tersebut. Ketika terbangun, Tuk langsung melamun dan berpikir apakah mungkin sebelum tewas dirinya harus menebus dulu semua dosa-dosanya di masa lalu. Pagi harinya Tuk memutuskan mendatangi Alex di rumah bordilnya. Di sini Tuk berpura-pura akan mengencrit wanita karena totongnya sudah lama tidak diasah. Alex pun memberikan Tuk beberapa pilihan wanita dan salah satunya adalah si rambut keriting. Tuk pun memilih si rambut keriting dan langsung membawanya ke dalam kamar. Ketika akan pemanasan, Tuk mengatakan jika kedatangannya ke sini bukan untuk melakukan hal itu, melainkan menyelamatkan si rambut keriting. Lalu si rambut keriting memberitahu kalau Tuk ingin membebaskannya, maka ia harus membayar $20.000 kepada Alex dan setelah itu barulah si rambut keriting akan bebas. Tuk yang tidak membawa uang sebanyak itu, akhirnya ia pun memutuskan untuk pulang dulu. Di tengah perjalanan pulang, Tuk dihubungi oleh Connor, si bos mafia yang memerintahnya agar meminta jatah keamanan kepada seorang pendeta. Rupanya gelar pendeta itu hanyalah kedok karena sebenarnya dia adalah pengedar barang haram. Dengan cepat, Tuk segera mendatangi pendeta itu yang sedang memarkirkan mobil boxnya di pinggir jalan. Kemudian Tuk masuk ke dalam mobil box tersebut lalu meminta jatah kepada si pendeta. Si pendeta yang sudah mengerti tanpa basa-basi, ia pun langsung memberikan Tuk uang. Namun ketika si pendeta akan keluar dari mobil boxnya, tiba-tiba dengan cepat Tuk segera menyerang balik para penembak pendeta itu yang berjumlah 3 orang. Tuk dapat menghabisi 2 dari mereka dan satunya lagi berhasil dibuat sekarat. Lalu Tuk bertanya untuk siapakah mereka bekerja dan kenapa menghabisi si pendeta. Orang itu menjawab jika sebenarnya target mereka adalah Tuk namun salah sasaran. Orang itu juga mengatakan kalau mereka diperintah oleh seorang pria besar yang bertato laba-laba di lehernya. Mengetahui itu semua, Tuk bergegas pulang ke markas untuk melaporkan semua kejadian barusan kepada Connor. Ketika bertemu dengan Connor, Tuk segera memberikan uang setorannya sambil menceritakan kalau baru saja ia diserang oleh 3 orang. Tuk berasumsi jika 3 orang itu adalah saingan bisnis Connor yang ingin merebut wilayahnya. Connor menjawab kalau ia akan segera mencari tahu siapakah mereka. Dan sebaiknya sekarang Tuk pulang. That's not what the guy told me. Sore harinya Tuk mendatangi Anna di rumahnya. Tuk sengaja datang untuk menjemput Anna karena malam ini mereka mempunyai jadwal makan di restoran Itali bersama dengan Marietti putri Tuk. Namun karena waktu masih sore, Anna pun mengajak Tuk agar beruhahehe sebentar karena ia akan memberikan goyangan terbaiknya. Setelah enak, Tuk dan Anna langsung bersiap untuk pergi ke restoran Itali. Sesampainya di sana, Tuk dan Anna memesan dulu air putih sambil menunggu kedatangan Marietti. Akan tetapi setelah 1 jam menunggu, Marietti tidak juga datang yang membuat Tuk menjadi kesal. Di waktu yang sama, Tuk didatangi oleh satu pelayan yang memintanya untuk pergi karena sudah terlalu lama namun hanya memesan air putih. Anna yang menyadari Tuk emosi, ia pun langsung saja membawanya pergi daripada terjadi keributan. Pagi harinya terlihat Tuk yang masih terlelap tidur di rumahnya. Tak lama ia pun terbangun karena mendengar suara orang membuka pintu rumah.
Saat dicek ternyata itu adalah Marietti. Tuk bertanya kenapa Marietti semalam tidak datang. Marietti menjawab kalau ia sibuk mengurus pindah kontrakan karena kontrakan yang sebelumnya akan dijual. Nampaknya kini Marietti sudah bisa menerima Tuk lagi menjadi ayahnya setelah tidak akur selama beberapa tahun. Lalu Marietti bertanya memang hal apakah yang akan Tuk bicarakan sampai-sampai ia mengajak Marietti makan malam. Tiba-tiba Tuk memilih untuk tidak memberitahu tentang penyakitnya dan beralasan kalau dirinya hanya sedang rindu saja dengan keluarga. Semua itu Tuk lakukan karena ia tidak ingin menambah beban pikiran Marietti yang baru saja diusir dari kontrakannya. Mendengar hal tersebut, Marietti pamit pulang karena ia masih harus membereskan kontrakannya. Malam harinya Tuk tidur, namun kali ini sakit kepalanya kambuh dan membuat Tuk begitu kesakitan. Tuk pun hanya bisa menahan rasa sakit itu, kemudian ia pergi ke toilet. Saat di toilet, seketika Tuk teringat dengan wanita culikan berambut keriting yang belum sempat ia selamatkan karena harus menebusnya sebesar $20.000. Malam itu juga Tuk pergi ke markas scanner si bos mafia bermaksud untuk meminjam uang. Sesampainya di sana, Tuk langsung to the point kalau kedatangannya ke sini untuk meminjam uang sebanyak $20.000. Dan nantinya Connor bisa memotong dari setiap gaji Tuk. Namun Connor menjawab kalau mulai saat ini Tuk tidak akan mempunyai gaji lagi. Sebab Kelly putranya sudah merekrut tangan kanan baru yang lebih muda dari Tuk. Mendengar hal tersebut Tuk menjadi terkejut karena secara tidak langsung Connor telah memecatnya. Lalu Tuk bertanya kenapa Connor tega melakukan hal itu. Apakah pengorbanannya selama 30 tahun ini kurang berarti? Connor menjawab justru ia kasihan kepada Tuk yang usianya sudah tidak muda lagi. Dan sebaiknya banyak menghabiskan waktu di rumah. Di waktu yang sama, si songong Kelly mengusir Tuk karena di sini ia sudah tidak dibutuhkan lagi. Dengan perasaan marah, akhirnya Tuk pergi menuju pintu keluar. Kemudian Tuk dibukakan pintu oleh tangan kanan baru Connor, namun secara kebetulan Tuk melihat kalau orang tersebut mempunyai tato laba-laba di lehernya. Seketika Tuk teringat kalau 3 orang yang kemarin sempat menyerangnya diperintah oleh pria yang memiliki tato laba-laba di lehernya. Dengan cepat Tuk langsung melakukan hal ini. Kemudian Tuk kembali mendatangi Connor dan Kelly lalu menodong mereka berdua. Tuk sadar jika orang yang memiliki tato laba-laba tadi diperintah oleh Connor dan Kelly untuk menghabisinya. Dengan murka Tuk langsung menembak Kelly. Lalu meminta Connor agar memberikan semua uang yang ada di berangkasnya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Connor membuka berangkas lalu memberikan semua uangnya yang hampir berjumlah $2 juta. Selanjutnya Tuk meminta Connor agar duduk dan inilah yang Tuk lakukan. Setelah menghabisi Connor dan Kelly, Tuk segera pergi dengan membawa semua uang Connor. 30 menit kemudian Tuk mendatangi pengacara yang merupakan teman dekat Tuk. Di sini Tuk meminta tolong kepada si pengacara agar membelikan rumah untuk Marietti putrinya dan juga bekal beberapa tahun ke depan. Lalu Tuk memberikan sebagian uang itu kepada si pengacara dan berpesan kalau Marietti jangan sampai tahu jika ini semua dari Tuk. Selanjutnya Tuk mendatangi Anna di rumahnya. Namun setibanya di sana, Tuk melihat Anna yang sedang tergeletak di kamar mandi akibat terlalu banyak mengonsumsi barang haram. Dengan cepat, Tuk segera menyadarkan Anna lalu memindahkannya ke dalam kamar. Di sini Tuk meminta maaf karena sepertinya ini menjadi hari terakhir pertemuan mereka. Sebagai rasa terima kasih karena selama ini Anna telah menemani Tuk, ia pun memberikan beberapa gapok uang lalu pergi dari sana. Anna sendiri hanya bisa terdiam sebab kondisinya masih dalam keadaan oleng. Selanjutnya Tuk mendatangi Alex di rumah bordil dan bermaksud untuk menebus si wanita berambut keriting. Sesampainya di sana Tuk memberikan uang $30.000 asalkan dirinya bisa membawa si wanita berambut keriting untuk pulang. Akan tetapi Alex menjawab tidak bisa. Hingga membuat Tuk bertanya bukankah ia sudah melebihi penebusan itu $10.000. Alex menjawab iya, namun bukan hal itu yang menjadi masalah.
Kemudian Alex membawa Tuk ke kamar si wanita keriting dan memperlihatkan kalau wanita tersebut sudah tewas. Tanpa merasa berdosa sedikit pun, Alex menjelaskan kalau tadi ada satu pelanggan yang bermain kasar hingga menyebabkan dia tewas. Seketika Tuk menjadi murka lalu menodong Alex. Tuk meminta Alex agar membebaskan semua wanita yang ada di sini jika dirinya tidak ingin mati. Sempat ada satu anak buah Alex yang mencoba mendekat. Namun Tuk mengancam akan langsung menghabisi Alex jika ia maju satu langkah lagi. Pada akhirnya Alex memerintah anak buahnya untuk menunggu di luar. Selanjutnya Alex berteriak meminta semua wanita yang ada di sini agar pergi karena sekarang mereka sudah bebas. Inside! No! John, stay inside. Dengan kondisi masih menodong Alex, Tuk mengeluarkan sisa uangnya lalu membagikan uang tersebut kepada semua wanita culikan Alex. Satu persatu para wanita itu pergi. Namun ketika giliran wanita yang terakhir, tiba-tiba ada satu anak buah Alex yang hendak menembak. Dengan sigap Tuk segera menembak balik. Namun inilah yang Alex lakukan. Setelah mendapat beberapa tusukan dari Alex, Tuk hanya bisa berbaring lemas dan sekarang Alex balik akan menghabisinya. Namun inilah yang terjadi. Ternyata tembakan itu dari si wanita yang terakhir tadi. Kemudian Tuk meminta si wanita agar cepat pergi sebelum para anak buah Alex yang lain berdatangan. 1 jam kemudian Tuk pulang ke kontrakannya dengan kondisi luka yang sangat parah. Sebisa mungkin Tuk berusaha masuk ke dalam. Hingga setelah di dalam Tuk hanya bisa terdiam lemas dan ia sadar kalau ajalnya sudah dekat. Akan tetapi meskipun begitu Tuk sudah ikhlas. Karena ia telah melakukan kebaikan di masa-masa terakhir hidupnya sebagai bentuk penebusan dosanya di masa lalu. Tamat.